Di dalam penjara, Habib Bahar keluarkan seruan untuk umat Islam, isinya bikin begini. Saya Aziz Yanuar, perwakilan dari kuasa hukum Habib Bahar bin Smith. Alhamdulillah tadi sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat telah keluar dari kantor lapas, diterima dengan baik, dapat bersilaturahmi dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak lapas yang telah menerima kami dengan baik beserta dengan perwakilan keluarga tadi. Kemudian juga Habib Bahar bin Smith juga menitipkan pesan terutama untuk masyarakat dan umat Islam untuk tetap bersemangat dan menyuarakan kebenaran, meskipun beliau berada di dalam, akan tetapi tetap mendukung untuk menyuarakan kebenaran dan tidak lelah berhenti untuk menyuarakan perlawanan terhadap rezim yang zalim. Ini juga bagian yang mungkin sangat ringan dari penyalahgunaan atau memanfaatkan agama, karena ini kan terkait dengan agama. Iya. Nah itu dia. Iya, karena memanfaatkan kehabibannya itu tadi, ya untuk mempengaruhi orang-orang setuju dengan apa kalimat apapun yang keluar dari dia. Kasihan kalangan Habibnya, kalangan habaib aslinya yang baik-baik itu. Kasihan kan dirusak namanya oleh perilaku Bahar ini. Kok dia nggak kapok sih? Ya, dia udah ditangkap, dia melakukan hal yang serupa, memprovokasi lagi pemerintah untuk marah. Tapi saya rasa dia tahu persis ya semua risiko itu. Dan dia tidak akan berhenti memprovokasi, tidak akan berhenti menyebarkan kebencian, karena dia tahu bahwa keberingasan itulah yang menjadi jualan utama dia. Dia adalah seorang penceramah, seorang ustadz yang hidup dengan menyebarkan kebencian, keberingasan. Nah, dalam hal ini, Bahar ini jadi mirip sama Rizik. Dan Rizik itu memang orang yang dia kagumi. Jadi dia seperti meniru Rizik. Cuman Rizik lebih tua, dia anak muda. Ya, dan kebetulan memang ada banyak orang yang menyukainya. Halayaknya seperti saya katakan tadi adalah kaum muda dan kelas menengah ke bawah. Jadi Bahar adalah tipe orang yang merasa dirinya dia bisa menjual keberingasannya untuk bisa survive, untuk bisa hidup. Ini Penjabat kontroversial Bahar bin Smith mengeluarkan seruan kepada seluruh umat Islam dan pengikutnya. Seruan itu disampaikan Bahar dari balik penjara setelah Polda Jabar menetapkannya menjadi tersangka kasus penyebaran berita bohong pada Senin kemarin. Adapun seruan Bahar bin Smith itu disampaikan langsung oleh kuasa hukumnya Aziz Yanuar. Kata dia, penceramah bendera Sulawesi ini meminta seluruh umat Islam untuk melanjutkan perjuangannya melawan ketidakadilan dan kezaliman. Seruan Bahar ini tidak berbeda jauh dengan pernyataan sebelumnya saat ia hendak diperiksa polisi di Polda Jawa Barat. Dia mengatakan jika dirinya dipenjara karena kasus ini, maka demokrasi di Indonesia telah mati. Bahar Smith kemudian menyampaikan beberapa pesan kepada para pemuka agama jika dirinya benar-benar ditahan. Dia meminta agar para habib dan ulama untuk tidak berhenti menyampaikan kebenaran. Sepertinya Habib Bahar Smith mulai menunjukkan gejala pembusukan atau bisa jadi malah sudah membusuk ya. Masih ingat dong, sombongnya Habib Bahar Smith dalam mengatakan salah satu ceramahnya, Presiden Jokowi kayaknya banci. Angkuhnya Bahar yang menolak meminta maaf dan lebih memilih membusuk. Kalau mereka mendesak saya minta maaf, maka demi Allah saya lebih baik membusuk di penjara daripada harus minta maaf, ujarnya. Kurang cepat ya mungkin bagi Bahar untuk membusuk. Selain kasus kebenciannya pada Jokowi, Habib yang dipenuhi kebencian luar biasa ini juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, penganiayaan terhadap dua remaja. Wow, sesuatu banget ya, seorang Habib tetapi hati dan mulutnya tidak menedukkan. Pada Rabu 14 Maret, kembali Bahar menunjukkan gaya premannya. Seiring meninggalkan ruang sidang di Gedung Arsip dan Perpustakaan di Bandung atas kasus penganiayaannya, ia melontarkan kalimat ancaman terhadap Jokowi. Sampaikan ke Jokowi, tunggu saya keluar dan rasakan pedasnya lidah saya, kata Bahar. Wow, hati-hati dan bib. Ucapan situ bernada ancaman loh, dan Jokowi itu seorang kepala negara. Ancaman yang membahayakan kepala negara, ada hukumannya, kata itu. Lagi pula kenapa sebegitunya benci terhadap Jokowi? Apa salah Jokowi dengan situ, bib? Ironis dan miris sekali ya melihat ente yang tidak mengerti hukum di negeri ini. Presiden, mau siapapun orangnya tidak ada urusannya dengan hukum. Presiden tidak boleh diintervensi hukum. Ngeri gak? Situ kan menganiaya dua remaja, jadi harus diproses hukum dong. Lupa? Nggak tahu atau nggak mau tahu kalau Indonesia ini negara hukum? Di negeri ini semua hal harus biasa bertanggungjawabkan secara hukum, bro. Bahkan aslinya membuang sembarangan aja ada sanksinya. Konon juga menganiaya anak orang. Murni tidak ada urusan Jokowi dalam hidup situ, Beb. Ini hukum yang berbicara. Sama halnya ketika situ seenaknya saja mengutarakan ujaran kebencian atau hate speech terhadap Jokowi. Ingat, untuk kasus ujaran kebencian bukan karena Jokowi ya. Situ harusnya mudeng.
Jokowi atau Joko Widodo itu Presiden Indonesia. Mau siapapun presidennya tidak boleh dihina, karena presiden sama seperti bendera merah putih adalah simbol negara. Dalam dakwaan, Bahar dijerat berlapis pasal, yakni pasal 333 ayat 1 dan atau pasal 170 ayat 2 dan atau pasal 351 ayat 1 junto pasal 55 KUHP. Jasa juga mendakwa Habib Bahar dengan pasal 80 ayat 2 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.